أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah ma ma'budu bil haqq illa huwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul ja'al bil haqq wa bayyinah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang jemaah yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya, sepatutnya lah kalau kita kembali bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah, taufik dan maunanya. Utamanya Allah Subhanahu wa taala memberi keimanan dan diberi kesempatan untuk meningkatkan iman dan takwanya. Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kembali untuk kita beribadah dalam rangka untuk menyempurnakan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui seruannya, undangannya, panggilannya. Di dalam surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 di ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat undangan ini hanya ditujukan kepada orang yang beriman. Sehingga ini merupakan nidak khos, panggilan khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman. Apa harapan Allah Subhanahu wa taala? Undangan itu punya maksud apa? Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah, kalian kami undang untuk menunaikan sholat Jumat, dan apabila waktu sholat Jumat telah tiba, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Fas'au ila dzikrillah, segeralah kalian ingat terhadap undangan Allah, seruan Allah, panggilan Allah. Sebagian ulama menjelaskan maksud dari fas'au ila dzikrillah itu segeralah kalian datang ke masjid yang kalian inginkan sebelum khotib naik ke mimbar. Wa dzarul bai', tinggalkan itu segala urusan duniawimu. Apapun bentuk pekerjaannya, siapapun yang memberikan amanah pekerjaan itu, apapun kondisinya dan bagaimanapun bentuk amanah itu, wadharul bai', tinggalkan itu semua, karena saat ini Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Kenapa Allah melarang? Sebagai bentuk menguji ketaatan hambanya yang telah diberi kenikmatan oleh Allah, iman, sehingga Allah perintahkan perintahnya, yakni melaksanakan sholat Jumat, dan Allah perintahkan untuk meninggalkan kegiatan apapun selain saat ini, yakni melaksanakan sholat Jumat. Maka dengan kita bisa melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, sebagaimana saat kita hadir di masjid ini, saat inilah perlu kita bersyukur
Allah beri karunia nikmat yang namanya takwa, sebagaimana pengertian takwa secara sederhana biimtitsalihi awamirihi wajtinabi nawahihi, melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian takwa itu hanya ketika kita di masjid? Apakah takwa itu hanya ketika kita melaksanakan sholat? Tentunya tidak. Sebagaimana kabar yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW lewat Abu Dar dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kuntah watbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Mengambil hikmah ibrah hadis ini secara singkat dalam mimbar yang sangat singkat ini, bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bertakwa melalui pesan Rasulullah Muhammad SAW, kabar yang disampaikan oleh Abu Dar dan Mu'ad bin Jabal, takwalah kalian dimanapun kalian berada dan dalam kondisi apapun. Ketika kita di kantor, di rumah, di jalan, di pasar, dimanapun dan dalam kondisi apapun, kita diperintah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu takwa yang amat sangat penting, sehingga secara pesan khusus yang disampaikan dalam mimbar Jumat, setiap khotib selalu berpesan ittaqillah atau ittaqullah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu inti pesan khutbah dengan uraian-uraiannya berbagai sisi, berbagai kajian-kajian dan pendekatan-pendekatannya, dan kondisi yang seperti apa saat ini. Pesan utama itu adalah takwa. Tentunya khatib pun juga berpesan kepada seluruh jamaah, dan tidak lupa pesan itu untuk diri khatib sendiri, sebagaimana di mukadimah tadi khatib sampaikan ittaqullah. Sebelumnya disampaikan usikum wa iyaya bitaqwallah. Khatib wasiat kepada seluruh jamaah, tidak lupa pesan itu kepada diri sendiri khatib, hendaklah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita sudah merasa cukup ketakwaan kita hanya saat kita di masjid? Apa kita hanya cukup ketika takwa kita saat kita itu sedang dalam keadaan sholat? Tentu itu semua adalah membawa ketakwaan. Oleh karena itu, hal yang amat sangat penting kemudian kita terus menerus mendalami, mengkaji, meningkatkan ilmunya. Kan al ilmu qablal iman, al ilmu qablal amal. Tingkat keimanan dan amal itu ditentukan sejauh mana kadar ilmunya, sejauh mana faham tentang ilmu tersebut. Maka di mimbar yang sangat singkat ini, khatib mengajak untuk merenungkan kembali, mengkaji kembali, tentunya melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana khatib sampaikan di mukadimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqwa wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqwa. Wahai orang beriman, takwalah kepada Allah. Wahai beriman, adalah kalian takwa dan adalah kalian memperhatikan harimu untuk esok itu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Abdul bin Abbas dalam kitabnya Al-Mikbas fi Tafsirul Abnas, wal tanzur nafsum ma amilat liyaumil qiyamah. Hendaklah kau memperhatikan amalmu itu untuk hari akhir, ketika kalian semua itu nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah meminta pertanggungjawaban seluruh apa yang Allah berikan kepada manusia ini. Kullu ulaika kana masula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, seluruh kenikmatan dari Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memintai pertanggungjawaban. Di hadis tadi khatib juga sampaikan secara singkat ittaqillah haitsuma kuntah. Kemudian kita dalami lagi apa yang sudah difirmankan oleh Allah, apa yang sudah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian ulama-ulama salafus salih dulu menjelaskan tentang takwa, sehingga tidak sia-sia dalam kehidupan kita ini meraih ketakwaan. Seakan-akan kita dapat takwa, tapi sesungguhnya kita ini belum mendapatkan nilai takwa. Salah satu di antara yang perlu kita
renungkan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau menjelaskan, memberikan gambaran karakter orang yang bertakwa. Seperti apakah karakter orang yang bertakwa itu? Seperti apakah ciri-cirinya orang bertakwa itu? Secara dohir kita sudah, ketika kita baca Al-Quran, ketika kita sodako, ketika kita sholat, ketika kita infak, ketika kita bertutur kata yang baik, secara dohir, secara wasilah sudah kita lakukan. Karena kita sadar, Allah pesankan, ya ayyuhalladzina muttaqu wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilillah. Wahai orang beriman, takwa kepada Allah, dalam rangka untuk meraih takwa itu wabtaghu ilaihil wasilah, cari perantara, cari menjadikan sebab kamu menjadi takwa melalui apa? Melalui ibadah. Ibadah yang didasari oleh iman dan ibadah yang didasari oleh ilmu. Oleh karena sejenak mari kita renungkan sejauh manakah tingkat ketakwaan kita, karena takwa itu adalah derajat, memiliki derajat-derajat, memiliki tingkatan-tingkatan. Imam Ghazali pertama menjelaskan karakter orang yang bertakwa itu adalah memiliki sifat muraqabah. Dirinya itu selalu dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa diawasi oleh Allah tidak saja di masjid, di pasar, di jalan, di rumah, dimanapun. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah itu bersama kalian dimanapun kalian itu berada. Jadi ada sifat dalam dirinya muraqabah. Kita selalu mendekat kepada Allah karena Allah selalu mengawasi kita. Sudahkah kita selalu dalam pengawasan Allah? Mungkin di saat sholat terasa sekali kita itu dalam pengawasan Allah. Terasa sekali kita itu seakan-akan melihat Allah. Dan jika Allah tidak bisa kita lihat, yakin kalau Allah itu melihat kita. Sebagaimana makna ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarokah. Jika kalian beribadah kepada Allah, seakan-akan kalian itu melihat Allah. Namun jika kalian tidak bisa melihat Allah, yakinlah saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Saat sholat kita bisa, saat baca Quran kita bisa. Tapi persoalan ibadah itu tidak hanya terbatas seperti itu. Inilah yang perlu kita hadirkan dalam diri kita, sehingga takwa kita selalu ada dimanapun. Ketika kita memiliki karakter, memiliki sifat, yakni muraqabah. Yang kedua adalah muahadah. Muahadah itu dalam arti dia selalu dalam hidupnya itu punya perencanaan. Dalam perencanaan itu memiliki musyaratah, memberikan syarat-syarat tertentu bagaimana dirinya itu bisa menjadi orang yang bertakwa. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena itulah kemudian niat. Kemudian kita merencanakan apa yang harus kita lakukan. Sebagaimana tadi kita sebelum datang ke masjid kita rencanakan tadi pagi, mungkin jam 7, mungkin jam 8, mungkin jam 9. Kita mensyaratkan dalam diri kita dalam rangka untuk beribadah mengikuti apa yang telah disunnahkan Rasulullah SAW. Misalnya mensyaratkan diri kita setiap sholat Jumat atau kita berjum'ah maka kita membaca surat Al-Kahfi, kita memotong kuku bila yang panjang, merapikan rambut dan seterusnya, memakai wangi-wangian, ya. Kemudian kita mandi sebagaimana mandi yang disarankan Rasulullah. Huslu yaumil jumati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi di sholat, mandi di hari Jumat itu wajib bagi orang yang sudah akil balik. Ulama berbeda pendapat tentang wajibnya. Ada yang mengartikan wajib itu mandinya wajib, ada yang mengartikan mandinya itu seperti mandi wajib. Mandinya itu sunnah, tapi mandinya itu seperti mandi junub. Ada yang mengartikan ya memang wajib, sebagaimana wajibnya sholat Jum'ah. Ini ada sedikit sebuah perbedaan pemahaman yang tentunya masing-masing diri kita itu perlu mendalami dan perlu meyakini mana kecenderungan kita untuk melaksanakan dalam ibadah. Yang penting ketika kita beribadah itu harus didasari dengan ilmu. Ini karakter yang pertama, muahadah, membuat perencanaan. Kita harus punya perencanaan sebagai orang beriman. Hari ini sudah masuk bulan Sa'ban. Apa yang harus kita rencanakan sebentar lagi Ramadan? Tentunya kita rugi. Ramadan yang akan datang ini sama-sama saja atau lebih rendah daripada Ramadan yang lalu. Karena sebagai sifat orang iman, hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin. Karena yaumahu, jila 2 harinya itu sama, mahbun.
Allah Subhanahu wa ta'ala itu membenci, tidak menyukainya. Kenapa? Bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, Allah memberikan tambah kenikmatan. Tapi kenapa Allah menambah kenikmatan tapi kok masih tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apalagi naudzubillah min dzalik malah berkurang. Mal'un, barang siapa 2 harinya itu malah justru dia lebih rendah, lebih hina, lebih jelek, lebih sedikit amal ibadahnya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat. Naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik. Karakter yang ketiga adalah muhasabah. Bulan ini adalah bulan Sa'ban. Kalau melihat hadis Rasulullah SAW, bulan Sa'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Karena bulan di situ adalah di antara bulan Ramadan dan bulan Rajab. Di balik fadilah bulan Rajab di situ ada kemuliaan, ada keagungan. Dan di bulan Ramadan ada bulan kemuliaan dan bulan keagungan. Terkadang orang itu lalai di mana bulan Sa'ban itu sendiri ada satu fadilah. Rasulullah katakan di bulan itu hari-harinya amalan itu akan diangkat oleh Allah, dan aku paling suka ketika amalanku diangkat itu aku sedang dalam keadaan puasa. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan, tidak pernah hari-hari dalam satu bulan untuk lebih banyak aku puasa kecuali di bulan Sa'ban. Tentunya puasa Ramadan karena itu puasa yang wajib, tapi puasa yang sunnah itu adalah puasa di bulan Sa'ban. Tentunya kita muhasabah, kita siapkan apa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu kemudian Umar bin Khattab menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung amalan diri kalian sebelum nanti Allah akan menghitung seluruh amalan-amalan kalian. Dan muhasabah yang paling tepat, jamaah yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu adalah sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, aksiru dzikra hadimil ladzat. Memperbanyaklah kalian ingat muhasabah ketika saat itu Allah akan mencabut lezatnya kenikmatan. Kapan nikmatnya manusia itu dicabut oleh Allah? Al-maut, ketika orang itu sudah meninggal. Maka muhasabah diri yang paling bagus, muhasabah diri yang paling mendapatkan banyak nilai-nilai itu adalah ketika mengingat kematian. Mu'aqabah yang keempat adalah mu'aqabah, ini karakter orang yang beriman. Mu'aqabah itu menghukum dirinya sebagaimana kesepakatan dirinya sendiri melakukan suatu kebaikan-kebaikan. Suatu contoh, Umar ibnu Khattab berkunjung ke kebunnya, di mana saat itu kebunnya itu sedang dalam keadaan menjelang panen. Karena begitu luasnya dan begitu indahnya dan begitu banyak karunia, sehingga beliau ini sedikit lalai bahwa waktu asar itu menjelang tiba, sehingga terhentak dan tersentak sebentar waktu sholat asar. Kemudian bergegas pulang, ternyata pulang siap sholat, datang ke masjid. Kemudian ketika datang dalam kondisi sudah masbuk, beliau tidak bisa sholat berjamaah takbiratul ihram bersama Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan? Menghukum dirinya karena ada sesuatu yang melalaikan dirinya di saat memberikan rezeki, tapi akhirnya lalai kewajibannya utama, apa? Sholat. Allah berikan kenikmatan kebun, Allah beri kenikmatan pohonnya sebentar lagi berbuah. Akhirnya Umar ibnu Khattab menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, aku tadi masbukku karena aku ke kebun kurmaku sebentar waktu panen, lalai bahwa waktu asar telah tiba, akhirnya saya masbuk. Oleh karena itu ya Rasulullah, seluruh kebunku yang melalaikan aku untuk ingat kepada Allah dalam sholat karena masbuk itu, seluruhnya aku infakkan, Tapi apa kata Rasulullah SAW? Wahai Umar, singkat ceritanya, wahai Umar, cukuplah panen itu pohon kurma dan sodakokan seluruh hasil panen kurmamu satu musim ini, tapi pohon dan tanah tetap hendaklah kau menikmati sebagaimana itu rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk menghukum dirinya, diinfakkan. Kenapa? Masbuk. Nabi Sulaiman pernah ketahui ceritanya, beliau memiliki kendaraan yang sangat gagah, sangat kuat, sangat cepat, kuda. Sebagaimana kita sendiri kadang tidak sadar, karena namanya kendaraan kotor, ya dibersihkan. Karena kudanya kotor, dirawat, dibersihkan, sampai lalai. Waktu sholat awal waktu tiba, lalai. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman
Beliau sembelih itu kudanya, kemudian dibagikan itu sebagai bentuk menghukum dirinya karena lalai sampai meninggalkan waktu sholat di awal waktu. Tapi karena beliau itu adalah muaqabah, sadar niat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Sulaiman mendapatkan ganti dari Allah kendaraan yang semula kuda, akhirnya kendaraan yang tercepat lebih dari kuda, yakni kendaraan angin. Sidang Jumat yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, karakter orang yang bertakwa menurut Imam Ghazali adalah mujahadah. Kita harus bersungguh-sungguh, wajahidu fillahi haqqa jihadi, bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Wajahidu fisabilihi, di jalan Allah kita harus sungguh-sungguh. Kalau sholat sungguh-sungguh, baca Quran sungguh-sungguh. Dalam hal bentuk apapun kita harus melakukan dengan kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyalahum subulana wa annallaha laminal muhsinin. Mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, niscaya kami Allah akan memberikan bimbingan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada jalannya. Wa annallaha laminal muhsinin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang ihsan, orang yang berbuat terus-menerus kebaikan. Sebagaimana arti ihsan yang pernah dipesankan Rasulullah SAW tadi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kalian beribadah seakan-akan kalian melihat Allah Subhanahu wa taala, namun Allah tidak bisa dilihat dohirnya, maka yakinlah Allah memantau kita, melihat kita. Itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita ini karena hidayah Allah, dan mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan Allah menambah hidayahnya. Walladzina tadau, kita datang ini karena hidayah Allah. Tapi bagaimana kehadiran kita ini? Zadahu huda, Allah menambah hidayahnya. Ketika Allah menambah hidayahnya, wa atahum taqwahum, maka Allah akan mencurahkan ketakwaan kepada mereka. Kita diharapkan untuk bertambah takwa. Mustahil akan meningkat takwa kalau tidak bertambah hidayah. Mustahil hidayahnya itu bertambah kalau kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang mana di situ itu ada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan rahmat, hidayah, taufik dan maunanya kepada kita semuanya. Utamanya Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan iman kita, meningkatkan takwa kita, menjaga kesehatan kita. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita semua untuk memperbaiki amal-amal ibadah kita kepadanya, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu wa lakum wal fil qur'anim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzil hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi shomad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa taubatan nasuha qoblal maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut
wal afwa indal hisab wal fawza bil jannata wan najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal hina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa nasbi la tasba' wa min da'wati la istajabalah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabil akhyar wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah ittaqullaha wa atiun innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.